Kali ini kita langsung berhubungan langsung sama marketingnya langsung. Jadi nggak ada perantara di antara kita ya. Nah, jadi untuk spesifikasi data dan lain sebagainya bisa langsung kita tuntaskan di sini ya. Contoh ya. Untuk ini 1 unit perumahan misalkan ini sebagai data saya adalah warga Jawa. Nah, bisa. Terus untuk syaratnya itu yang detailnya itu apa? Syaratnya 1, KK, NPWP, ya, KTP, itu semuanya data diri ya. Terus nanti mempersiapkan kalau dia usaha pakai surat keterangan usaha, minta RT, kalau nggak bisa minta RT, RW nanti ya saya buatin juga bisa. Kalau untuk yang kerja di PT itu nanti minta slip gaji ataupun surat keterangan aktif kerja, dan nanti dilampirkan juga sama rekening koran 3 bulan terakhir. Udah itu aja. Bagi yang bersuami atau yang udah punya suami ataupun istri ya, itu harus data diri untuk istrinya juga sama, harus dua-duanya ngumpulin KTP ya, KTP sama kakak itu tadi. Cuman untuk NPWP nanti yang pemohon yang diajukan ya, gitu. Dan yang untuk single itu cukup pemohon saja. Nah, sekarang ya, kalau ini misalkan kita itu ojol, nah itu kita kan otomatis nggak ada slip gaji, terus nggak ada foto usaha, terus apalagi ya minimal NPWP lah kita usaha cari masih bisa. Tapi kalau kerjaan kita ojol gimana? Ojol untuk kemarin sebenarnya masih bisa, kemarin bisa sih, tapi untuk sekarang peraturan mungkin beda ya. Mungkin nanti bisa pakai data atau nanti usaha ikut siapa gitu nanti bisa ya. Terus kalau yang penting lewat jalur misalkan nih kita nggak ada usaha, tapi kan usaha itu nggak semuanya ada SUP-nya, terus ya. Untuk foto-foto misalkan dibutuhkan foto usaha atau surat izin dan lain sebagainya, kadang-kadang kita juga nol kan. Nah, itu cara mengatasinya gimana? Yang penting kalau usaha di rumah ya, untuk dia online ya, barang-barang yang di rumah yang biasanya untuk dipasarkan di online itu harus ada dan dipasarkan di foto ya, di foto itu aja. Misalkan usaha kecil-kecilan, berarti bisa. Nah, sekarang yang baru masuk ini adalah kakak marketing atasan kita ya. Ntar tak sepilkan, orangnya baru sibuk. Nah, misalkan kita domisili di kampung masih bisa, tidak perlu merubah alamat. Enggak bisa, walaupun masih di Indonesia ya masih bisa. Yang penting kerjanya jangan di luar negeri. Kalau di luar negeri nanti kalau pas lagi OTS gimana kalau kerjanya di sini? Nggak bisa kan? Kalau misalkan kerja di sini, contohnya kerja di PT Jepang, mau ngambil rumah sekarang, tapi nanti waktu OTS data udah masuk semua, ternyata orangnya pemohonnya di Jepang ya nggak bisa. Gitu. Tapi kalau misalkan PNS bisa, aparat misalkan bisa, polisi, bisa, tentara bisa. Berarti tanpa terkecuali. Ya, tanpa terkecuali. Pengangguran pun sebenarnya berarti bisa ini. Bisa. Ya. Yang penting nanti bulanannya bisa dicapai. Nih, kalau kita misalkan udah deal di perumahan ini nih ya, udah berjalan beberapa bulan atau berapa tahun. Misalkan kita udah nggak mampu, itu bagaimana? Kalau nggak mampu, boleh nanti dioper ya. Itu jalan satu-satunya, dioper. Itu uang kembali cicilan. Bukan dioper, jadi nanti mau dioper ke pihak kedua, mau dioper berapa gitu loh. Oh, berarti terserah yang orang pertama. Iya. Tergantung mungkin purna jualnya tahun sekarang udah menjadi berapa gitu ya. Kalau misalkan tergantung penjual sama pembeli disepakati. Oh. Ya. Nanti langsung balik nama notaris langsung. Nah, misalkan kita nih ambil yang oper kredit. Nanti untuk perurusan
perurusan surat-suratnya pas waktu pengambilan bagaimana? Terus atas namanya bagaimana? Atas namanya gini ya, kalau untuk pengambilan nanti surat-surat itu kan udah dinotariskan, udah pihak dipindahkan pihak kedua ya, pihak pertama, dan disepakati dari sama pihak kedua, yaitu nanti ada materai yang ditandatangani. Jadi nanti suatu saat untuk pengambilan itu udah langsung pihak kedua langsung bisa. Nah, ini kan untuk suratnya SHGB, nanti langsung dinaikkan aja SK SHM ya. Oh, berarti SHGB langsung ke SHM. Begitu lunas belum SHM? Belum. Masih SHGB. Oh, SHGB itu setelah AJB ya. Setelah AJB SHBD baru SHM. Oke. Itu ada urut-urutannya. Terus kayak seperti ini nih, kita misalkan minat di daerah sini itu masih ready berapa unit untuk di tahun 2005 April? Kalau ini untuk ini ya, yang baru ada sekitar 400 unit, tapi kalau yang lama ini tinggal 5 unit. Tapi lama itu ready. Itu ready. Kalau yang 5 unit. Yang 5 unit tinggal 5 unit ready. Namanya 5 unit. Terus yang ready. Yang baru sekitar 400. Ready juga. Ready. Oh, ready juga. Cuman beda di bookingan. Bookingnya berapa? Bookingan kalau yang lama ini tinggal 5 unit ini 500.000, tapi kalau yang baru itu 1 juta. Bedanya apa? Untuk yang baru sekarang untuk tipenya ya, tipenya itu 42/60, kalau yang lama ini 30/60. Terus kalau booking sama DP itu bedanya apa? Kalau booking kan ditutup kalau booking ini untuk panjer. Bukan, kalau booking ini hanya untuk untuk nyekip Oh, untuk memastikan perumahan ini bahwa saya ngekip di blok ini nomor ini, biar nanti kalau ada konsumen lain mau ngambil ini sudah nggak bisa, soalnya sampai udah sampai keep. Udah booking ya. Nah, booking. Terus seandainya kita nih lama nggak ngasih kabar tuh, uang booking hilang atau bagaimana? Itu kalau sampean mundur sifatnya untuk booking itu hangus. Oh iya, berarti soalnya sampean yang mengundurkan diri. Tapi kalau misalkan memang bisa bookingan kembali itu, kalau benar-benar mungkin data tahu-tahu nanti kan ada kesepakatan dari awal, kesepakatan ya, Mas coba ini saya booking dulu tapi nanti cek BI dulu, kalau BI checking jelek gimana, itu pasti bookingan kembali. Oh, berarti karena bukan kesalahan dari kita, karena dari data ya itu. Biar kita paham, semua teman-teman juga tahu gitu. Jadi sebenarnya kita nggak rugi juga. Untuk cicilan? Untuk cicilan ini yang baru dan yang lama sama. Untuk flat di 15 tahun, di tenor 15 tahun ya 1.400.000-an, dan di tenor di 20 tahun 1.200.000 flat sampai lunas. Tenor 20 tahun. 20 tahun 1.200.000. Oke. Untuk awal juga nggak ada sama sekali ya. Cuman bookingan 1 juta sama materai. Kalau yang baru ini ada peningkatan mutu ya, biaya peningkatan mutu. Biaya peningkatan mutu ini gini. Jadi yang baru ini belakang udah tutup total ya, udah tutup total sampai atas udah dikasih atap semuanya full, udah rapi, dan udah di floor bawahnya juga. Itu namanya peningkatan mutu. Ada tambahan itu karena biayanya 3 juta itu aja. Berarti biaya peningkatan mutu awal pertama 1 juta untuk booking yang baru ya. Terus nanti untuk peningkatan mutu 3 juta. Terus materainya lagi 60 ya, total keseluruhan, dan nanti 60 jadi kan 600.000. Sama untuk ngisi endapan 1 juta. Oh, di saldo kita. Jadi untuk bank bisa milih atau kalau harus bank apa? Nanti biasanya ditujukan dari pihak developer, biasanya di BTN. Oh, harus buka rekening di BTN. Sampai buka sendiri juga nggak apa-apa. Oke, berarti dari awal tadi booking 1 juta, materai 600, 3 juta untuk peningkatan mutu. Peningkatan mutu ya, seperti belakang udah di. Jadi total kalau yang baru yang ukuran 42/60 itu ya, total keseluruhan untuk all in itu 6.200.000 ya. Tapi kalau yang lama ini totalnya all in hanya 1.600.000. Kayak misalkan yang tadi yang di rumah depan, paling depan tadi. Itu yang depan itu nanti itu masuknya komersil. Oh.